Hai guys, hari ini mari kita bahas Dead Game episode 6. Setelah mengalami kematian yang sangat tragis di gerbang neraka saat ini, Maut menyadari bahwa Yije sengaja membunuh dirinya sendiri. Yije melakukan ini karena dia ingin menghukum Pak Taeyu dan ingin membuat Pak Taeyu membayar dosa-dosanya. Namun, Maut memperingatkan Yije bahwa kematian tidak selalu mengikuti rencana yang dia inginkan. Setelah itu, Maut pun memulai babak ke-9 dan di babak ke-9 ini, Yije masuk ke tubuh An Jin Yong. An Jin Yong merupakan seorang detektif yang amatir dan kerap menghindari insiden yang melibatkan dirinya dalam bahaya. Hal ini dia lakukan karena ia telah berjanji kepada ibunya untuk selalu menjaga keselamatannya. Sehingga karena itulah dia diremehkan semua orang. Namun sekarang dia tidak lagi diremehkan karena yang ada di tubuh An Jin Yong adalah Yije. Dan sekarang Yije merubah image An Jin Yong dari detektif amatir menjadi detektif pahlawan. Tak berlama-lama lagi, di sini Yije pun mulai melakukan rencananya untuk balas dendam kepada Pak Taeyu. Nah, melalui An Jin Yong, Yije membongkar TKP pembunuhan Chung Kyu-chul yang didalangi oleh Pak Taeyu. Setelah sampai studio Kyu-chul, Yije pun bergegas mengambil rekaman CCTV bukti pembunuhan yang dilakukan Kyu-chul dan bukti pembunuhan Pak Taeyu. Namun setelah mengamankan rekaman CCTV-nya, Yije langsung menghapusnya agar orang dalam kepercayaan Pak Taeyu tidak mengambilnya. Nah, tak lama kemudian, polisi dan detektif yang lain pun datang ke studio Kyu-chul dan di sini mereka melihat bahwa lukisan yang dibuat oleh Kyu-chul berasal dari darah. Di sini mereka tahu bahwa yang melakukan pembunuhan berantai adalah Kyu-chul. Saat polisi dan tim forensik masih ada di TKP, tiba-tiba Pak Taeyu datang. Di sini Yije pun sudah tahu bahwa Pak Taeyu akan datang lagi ke studio Kyu-chul untuk melakukan pembunuhan. Tapi untungnya Yije menggagalkan rencananya. Nah, karena Chiyong berhasil mengungkap identitas pembunuh berantai, hal ini membuat Taeyu menjadi gelisah karena dia telah membunuh Kyu-chul, sehingga dia meminta mereka untuk menghilangkan bukti dengan membakar tubuh Kyu-chul. Tak hanya itu, dia juga meminta para gangster untuk mengurus Chiyong. Sementara itu, Chiyong sudah memberikan rekaman CCTV bukti pembunuhan Pak Taeyu kepada media karena dia berencana menyiarkan langsung video pembunuhan Pak Taeyu. Di sisi lain, saat di kantor polisi, Yije melihat ibunya datang ke kantor polisi. Nah, ternyata ibunya diselidiki mengenai kasus tas berisi uang yang dulu Yije berikan saat dia menjadi gonu. Yije pun merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk ibunya bahkan setelah dia meninggal. Melalui An Ji Yong, Yije bertanya kepada ibunya kenapa dia melaporkan tas tersebut dan tidak memakai uangnya saja. Ibunya pun berkata bahwa ini seperti hukuman langit karena merasa nyawa anaknya diganti dengan uang dan dia tidak mau karena anaknya lebih berharga dari uang. Yije merasa bersalah lagi, tapi sekarang dia mengunjungi rumah ibunya dan memberikan makan untuk ibunya karena takut ibunya melewatkan waktu makannya. Nah, setelah memberikan makanan untuk ibunya, tiba-tiba ada gangster yang menikamnya dan gangster ini adalah orang suruhan Pak Taeyu. Di sisi lain, Pak Taeyu mendapatkan informasi mengenai An Ji Yong yang memiliki bukti pembunuhan Kyu-chul dan mengklaim bahwa Pak Taeyu adalah pembunuhnya. Hal ini membuat Pak Taeyu menjadi marah dan gelisah. Dia pun kemudian menelpon ketua gangster, tapi yang mengangkat teleponnya adalah Ji Yong. Nah, sebelumnya ternyata dia menangkap gangster yang akan menikamnya. Setelah itu, di sini Ji Yong pun memberitahu Pak Taeyu kalau dia akan mendatanginya setelah berita malam ini tayang. Namun rencana Yije dalam mengungkapkan kebenaran gagal karena Taeyu tiba-tiba sudah menyerahkan diri dan mengaku telah membunuh Kyu-chul, si pembunuh berantai. Dengan kelicikan Pak Taeyu, dia mengubah alurnya menjadi dia diculik dan terpaksa membuat perlawanan. Di sisi lain, media juga mengedit video bukti pembunuhan tersebut dan hanya menampilkan saat Pak Taeyu diculik saja. Sehingga karena tidak ada bukti dan jasad Kyu-chul hilang, Pak Taeyu pun dibebaskan dan pada saat bebas, Pak Taeyu berpesan kepada An Ji Yong bahwa dia akan membalas perbuatannya sebanyak yang dia terima. Nah, ketika akan pergi ke Amerika, dia menculik An Ji Yong terlebih dulu, tapi dia meminta anak buahnya untuk
membiarkannya hidup karena dia yang akan mengurusnya sendiri. Setelah urusannya selesai, dia kembali minum obat narkobanya dan beristirahat. Belum lama beristirahat, pesawatnya sudah dalam masalah dan ternyata ini rencana Yije. Yije pun menuliskan nama-nama orang yang telah Pak Taeyu bunuh dan sekarang Pak Taeyu harus membayar dosa-dosanya. Rencana Yije berjalan dengan lancar. Dia menggunakan ingatan Lee Joo-hun untuk menemukan bukti kriminal Pak Taeyu dan melalui ingatan Park Jin-tae, dia bisa mengganti obat narkoba Pak Taeyu dengan obat tidur. Sebelumnya Ji-young sudah diculik, tapi ternyata dia bekerja sama dengan polisi lain untuk mengungkap kejahatan Park Taeyu. Kemudian Yije melanjutkan rencananya, yakni menggunakan ingatan Lee Joo-hun untuk memasang bom di pesawat. Setelah berhasil memasang bom, dia menggunakan ingatan Song Ji-sup untuk melancarkan pembalasan dengan menyiarkan bukti-bukti pembunuhan Park Taeyu. Lalu dia menggunakan kemampuan terjun Song Ji-sup agar bisa meninggalkan pesawat. Ketika pesawat akan meledak, Taeyu diberi kesempatan memakai parasut untuk menyelamatkan diri, tapi di dalam parasut tersebut sudah dilengkapi pelacak. Sehingga pada saat Park Taeyu melompat dari pesawat yang meledak dan mendarat, Yije memakai ingatan Cho Tae-sang untuk melacak keberadaannya dan menabraknya. Setelah itu, Yije menggunakan ingatan Gonu saat dibunuh Park Taeyu dan Yije melakukan hal yang sama seperti Park Taeyu lakukan kepada Gonu. Di sini Yije sangat emosional dan bersikeras untuk membunuh Park Taeyu karena Park Taeyu telah membunuh kekasihnya. Yije juga mengajak Park Taeyu ke neraka bersama. Nah, ketika Yije hampir membunuh Park Taeyu, maut datang untuk menghentikan Yije karena Yije melanggar aturan. Tapi tak lama kemudian pulpen Jisoo jatuh dan karena pulpen Jisoo ini Yije sadar dan akhirnya melepaskan Park Taeyu sehingga pada akhirnya maut pun juga tidak menghampiri Yije. Ketika Yije sudah melepaskan Park Taeyu, tiba-tiba Park Taeyu mendekatinya dan akan membunuhnya. Namun tepat saat itu dia terseret angin dan tertabrak truk. Sehingga pada akhirnya Park Taeyu mendapatkan balasan, dia kehilangan kedua kakinya dan menjalani sisa hidupnya dengan penuh penderitaan.